Semuanya sehat? Alhamdulillah. Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Abi, Hadir. Adit, Hadir. Bulan, Yunia. Baik, materi kita pada hari ini adalah tentang metodologi penelitian sejarah. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang nanti harus kalian capai, ya, yang pertama, tinggal pembelajaran tatap muka, murid dapat memahami metode penelitian sejarah mulai dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tujuan terakhir, dengan menggunakan metode historiografi, ya, kalian dapat menyajikan hasil penelitian sejarah dalam bentuk tulisan tentang salah satu peristiwa sejarah yang terjadi di daerah kita. Nah, itu ya tujuan kita ya. Ya, Kalian harus memahami ini ya, bahwa tujuan belajar kita sudah ditentukan. Ya, ini seperti yang tadi saya bacakan dan kalian lihat di materi Anda yang sudah disimpan di HP Anda masing-masing. Sebelum kita mulai belajar, ya, mari kita menggerak-gerakkan badan dulu, ya, mengenjoykan diri, ya, membuat senang, membuat santai, ya, kondisi badan kita sirkulasi. Saya undang Anda untuk berdiri. Nah, kemudian saling berhadapan-hadapan. Kemudian Anda masing-masing nanti bergantian saling bertanya. Ya, siapa nama panggilan saya? Nah, kemudian siapa nama lengkap saya? Siap ya? Siap? Siap. Oke, lakukan sekarang. Kembali. Coba terus terang. Ada tidak teman kalian yang tidak tahu nama lengkap kalian? Ada. Willy. Mana? Pilih, Pak. Ini Pak. Tidak tahu nama lengkap kamu? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Bener, Wil. Kenapa tidak tahu, Wil? Harga diri turun yang Ini apa ya? Kesadaran sosial kita bahwa ya kita itu hidup bukan hanya sendiri, tetapi hidup dengan banyak teman-teman kita, banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita harus saling mengenal. Nah, itu pelajaran ice breaking kita hari ini. Oke, tepuk tangan untuk kita. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Selesai. Beri salam. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ya, silakan kalian membuka link YouTube yang sudah Bapak bagikan, ya, untuk melihat bagaimana aktivitas penelitian sejarah yang dilakukan oleh para sejarawan. Silakan. Oke ya, kalian tadi sudah melihat tayangan di YouTube tentang sejarawan melakukan penelitian. Nah, sekarang saya ingin bertanya ya, kepada Anda berdasarkan tayangan video tadi. Nah, pertanyaan yang pertama nih, mengapa suatu peristiwa sejarah perlu diungkap kembali? Ya, siapa namanya? Arifin Alamsyah. Arifin, silakan Arifin. Karena penting, Pak. Karena penting. Apakah hanya sekedar penting? Nah, Bapak sambil memberi nilai nih ya. Ya, silakan Neng, sebutkan nama Neng.
Ardelia Nesrahmadi. Ardelia, silakan. Karena bisa menjadi pedoman hidup untuk masa depan. Bagus sekali. Ya, kita mempelajari sejarah ya supaya menjadi pedoman di masa depan. Makanya peristiwa sejarah perlu kita teliti kembali. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Mengapa suatu peristiwa sejarah perlu dikisahkan kembali dalam bentuk tertulis? Siapa yang bisa menjawab? Silakan sebutkan nama. Abi Dwi Septiani. Abi, Mangga Abi. Supaya cerita peristiwanya tidak berubah-ubah. Nah, pertanyaan terakhir. Apa manfaat mengungkap atau mengisahkan kembali suatu peristiwa sejarah? Ya, sebutkan namanya. Atika, silakan ya. Supaya bisa dijadikan pembelajaran kembali oleh generasi yang akan datang. Sekarang Bapak minta kalian coba mengamati ya di materi itu ya tentang karya-karya sejarah. Di sana ada dua jenis. Yang pertama berupa skripsi, tesis dan disertasi. Ya. Kemudian yang kedua buku sejarah. Silakan lihat. Saya akan tanya ya. Apa yang bisa kalian amati dengan melihat dua karya sejarah tersebut? Ada yang sudah bisa menjawab? Pak, Iya, silakan. Mana? Billy Wiromrana. Billy, silakan Billy. Biasanya buku sejarah itu hasil dari skripsi, tesis, dan disertasi yang dijadikan buku, Pak. Nah, mari sekarang kita memasuki materi inti, yaitu tentang metodologi penelitian Sejarah. sejarah. Ya. Nah, ada 4 langkah utama. Yang pertama itu adalah heuristik. Langkah yang kedua apa? Tertulis di sana? Kritik atau verifikasi. Atau verifikasi. Historiografi. Nah, ini secara singkat dapat Bapak sampaikan. Heuristik itu mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Prasasti, oke, prasasti masuk benda dan masuk tulisan ya. Ya. Nah, nggak apa-apa ini. Nah, masuk juga di sini. Apa lagi? Candi, betul. Ya, candi. Apa lagi? Senjata. Oke, mantap. Ini semuanya benda. Nah, hasil interpretasi ini ya kita wujudkan dalam bentuk tulisan. Nah, inilah yang disebut dengan historiografi. Yang tadi karya-karyanya sudah kalian lihat dan sudah kita bahas. Tadi sudah kita terima materi. Nah, untuk menilai kalian, Bapak ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan kembali. Silakan, ya, dijawab. Yang pertama, jelaskan langkah yang dilakukan pada tahap heuristik. Ada? Ya, nama nih? Atika Octavian. Oke, Atika kembali. Silakan Atika. Heuristik adalah usaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Oke, bagus sekali. Tepat. Ya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara peneliti mendapatkan sumber-sumber penelitian? Siapa? Nama? Siswono Darmawan, Siswono, silakan. mencari pelaku atau saksi sejarah untuk diwawancarai. Nama? Agis Nafi. Agis, silakan Agis. Menurut saya pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena antara guru dan siswa itu sangat interaktif dalam bertanya jawab. Oke, terima kasih Agis. Tepuk tangan untuk Agis. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada kali ini adalah tentang menyusun rancangan penelitian
Dan nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok. Untuk yang pertama menentukan tema penelitian. Nanti Anda pilih nih, misalnya tema penelitiannya tentang sejarah desa. Nanti kalian tentukan, misalnya desa apa? Rembukan. Ya, yang paling gampang tentang desa apa? Tentang sekolah yang paling gampang tentang sekolah apa? Silakan kalau kalian sanggup pilih ya, rembukan ini menurut kalian ya, yang paling mudah untuk diteliti itu tema yang mana. Nah kemudian nanti kalian juga harus membagi tugas. Baik, sekarang silakan lihat HP masing-masing. Kita lihat bagaimana cara menyusun rancangan penelitian. Jadi kita sepakat membagi tugas seperti ini, yaitu moderator saya, penanya Asmana, menjawab Hanifah, notulen Evi, dokumentasi Mila, dan presenter saya sendiri. Baik, sudah selesai semua diskusinya? Hanifah Dwi Cahya. Hanifah, silakan. Menurut saya kita harus mendatangi rumahnya dengan sopan bahwa wawancara ini sangat berguna bagi tugas sekolah kami. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau narasumbernya ya ini tidak bisa bercerita? Siswono dan Wawan Siswono, mana? mencari narasumber yang lain. Ada yang lain? Ya, silakan nama. Naila Syafiq. Naila, mangga Naila. Kita harus berusaha dulu kalau misalkan Berusaha mendatangi dulu gitu ya. datang dulu, kalau misalkan tidak bersedia kita cari narasumber yang lain. Oh, gitu ya. Jadi kita hormati dulu ya. Tapi kalau sudah benar-benar tidak mau, maka kita mencari narasumber yang lain. Terima kasih ya. Silakan nanti setelah pertemuan ini kalian mulai melakukan penelitian. Pertemuan kita sudah selesai ya. Silakan nanti Anda pulang, namun sebelum pulang marilah kita terlebih dahulu berdoa. KN silakan pimpin doa. Sebelum pulang mari kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Wira Maulana. Saya sangat senang dengan pembelajaran interaktif yang dipraktikkan oleh Pak Samatu. Pada saat diskusi kelompok, menentukan tema penelitian dan pembagian tugas sangat terasa sekali keaktifan seluruh anggota. Kami bisa membagi tugas berdasarkan kemampuan yang kami miliki. Saat diskusi itu, kami diarahkan tentang kesadaran diri bahwa kami tidak harus memaksa usulan yang harus disetujui. Kami juga diarahkan bahwa fungsi diskusi adalah kepentingan tujuan kelompok. Kami harus menghormati pendapat setiap anggota dan memahami keinginannya. Kami diarahkan untuk mampu meredam silang pendapat atau konflik saat diskusi. Kerjasama kelompok harus kami bangun agar tujuan bersama bisa dicapai. Kemudian dari beberapa usulan anggota kelompok, kami belajar untuk memutuskan bersama agar dalam mewujudkan tujuan dapat dilakukan dengan mudah. Memprediksi yang akan terjadi, mencari alternatif, semua anggota menerima keputusan dan semua anggota dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan tugas 2.2 aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum membuat RPP yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, saya harus memilih materi yang tepat agar tujuan PSE dapat dipraktekkan oleh murid pada saat proses pembelajaran.
Dari beberapa materi yang saya pelajari, didapat bahwa materi metode penelitian sejarah sangat tepat dengan tujuan PSE. Materi ini akan mengajak murid mempraktekkan PSE bukan hanya ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Ketika pembelajaran di dalam kelas, pertama-tama murid saya ajak untuk mengenal emosi dan pengelolaan diri. Saat saya memulai pembukaan pembelajaran dengan mengajak mereka berdoa, melakukan ice breaking, mengajukan pertanyaan pemantik, dan saat pemaparan materi. Langkah berikutnya yang akan saya lakukan agar murid dapat mempraktekkan PSE adalah dengan melakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompok bertujuan agar murid mampu mendapatkan kesepakatan dalam memutuskan tugas yang harus mereka buat. Tugas tersebut berupa penelitian sederhana yang dilakukan oleh kelompok tentang salah satu peristiwa masa lalu. Di sini murid diajak untuk mampu mengenal emosinya, yaitu pada saat mengajukan tema penelitian. Mungkin saja akan terjadi ada anggota kelompok yang merasa mampu membuat penelitian dengan usulannya itu, sehingga memaksakan diri agar usulannya diterima oleh kelompok. Padahal dalam menentukan tema penelitian harus mempertimbangkan usulan anggota lain. Kalimat terakhir ini mengajak murid untuk mempraktekkan kompetensi pengelolaan diri dan kesadaran sosial. Kerjasama harus diutamakan supaya nantinya penyelesaian tugas dapat dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Kelompok perlu membagi tugas pada masing-masing anggotanya berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota. Pembagian tugas ini bertujuan supaya setiap anggota memiliki tanggung jawab masing-masing dan tidak saling mengandalkan. Dari praktek PSE yang sudah saya lakukan, murid tidak bisa dilepaskan begitu saja, atau kita menganggap murid sudah memahami keinginan kita dengan praktek PSE ini. Murid harus kita arahkan apa tujuan PSE dan perilaku apa yang harus mereka praktekkan. Apa sebenarnya pengaruh SPP pada diri murid untuk perilaku mereka saat di sekolah maupun masyarakat harus kita sampaikan. Adapun tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah pembelajaran KSE ini adalah pada pembelajaran berikutnya harus menyampaikan KSE apa yang akan dipraktekkan oleh setiap murid, karena pada kenyataannya misalnya setiap murid belum mampu berperan aktif pada saat proses tanya jawab maupun kerja kelompok. Penyampaian KSE ini nantinya akan saya lakukan pada setiap memasuki langkah pembelajaran. Demikian refleksi ini saya sampaikan. Terima kasih.